Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Alia dengan NPM C0C0230066. Di sini saya akan menjelaskan analisis transaksi dari ilustrasi yang saya buat pada kegiatan belajar 1 dan 2. Pertama-tama itu ke ilustrasi transaksi. Pada ilustrasi transaksi, di sini sudah saya tulis, Nyonya Mutiara adalah seorang wanita yang memutuskan membuka satu ruko eyelash extension dengan nama Mutiara Eyelash pada tanggal 1 Agustus 2023 yang memberikan jasa memasang bulu mata dan memperindah bulu mata. Mutiara Eyelash ini berada di Jalan Mejen Suprapto, Kota Bengkulu. Berikut transaksinya. Pada tanggal 1 Agustus 2023, Nyonya Mutiara menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta untuk membuka Mutiara Eyelash. Dan pada analisis transaksinya, yaitu akun yang terlibat pada tanggal 1 tersebut, pertama-tama dia termasuk ke dalam kas. Kas bertambah dikarenakan karena adanya uang yang diinvestasikan Nyonya Mutiara ke Eyelash Mutiara. Dan dicatat pada posisi debit. Karena kas adalah bagian dari aset saldo normal. Aset adalah debit dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Terus akun yang terlibat keduanya yaitu modal Mutiara yaitu bertambah dikarenakan karena uang yang diinvestasikan merupakan modal Mutiara dan dicatat pada akun yaitu kredit. Dikarenakan karena modal Mutiara adalah bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitas adalah kredit dan dalam transaksi ini modalnya Nyonya Mutiara bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Terus kita lanjut ke ilustrasi transaksi pada tanggal 5 Agustus 2023. Nyonya Mutiara menyewa ruko 1 lantai di Jalan Mejen Suprapto dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 25 juta terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2023. Pada analisis transaksinya, yaitu dia terlibat dalam akun, yaitu pertama-tama dia masuk ke dalam sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu bertambah karena adanya penambahan aset milik Nyonya Mutiara dan dicatat pada akun debit. Dikarenakan karena sewa dibayar di muka termasuk ke dalam aset. Nah, akun kedua yaitu kas. Kas kita berkurang dikarenakan adanya penyewaan sebuah ruko tersebut, maka kas menjadi berkurang. Dan dicatat pada akun yaitu kredit. Dikarenakan di dalam pembelian aset tersebut, maka kas berkurang sehingga dicatat adalah kredit. Setelah itu kita lanjut ke ilustrasi. Pada tanggal 9 Agustus 2023, Nyonya Mutiara membeli berbagai peralatan senilai 4 juta dibayar dengan cara, maaf, ininya harus kita lihat dulu. Dibayar dengan cara kredit. Dan pada analisis transaksinya pada tanggal 9 tersebut, yaitu dia termasuk ke dalam perlengkapan. Dalam perlengkapan, dia bertambah dikarenakan Nyonya Mutiara membeli perlengkapan. Dan dicatat pada akun yaitu debit. Dikarenakan perlengkapan adalah bagian dari aset dan saldo normal aset yaitu debit. Berarti pada transaksi ini kita catat ke dalam posisi debit. Dan akun keduanya yaitu utang usaha. Utang usaha itu bertambah karena Nyonya Mutiara membeli perlengkapan secara kredit dan dicatat di dalam kredit. Karena utang usaha adalah bagian dari liabilitas, sedangkan saldo normal liabilitas adalah kredit. Jadi pada transaksi ini kita catat ke dalam posisi kredit. Terus lanjut ke ilustrasi kita pada tanggal 12 Agustus 2023. Nyonya Mutiara membeli perlengkapan senilai 5 juta dibayar dengan cara tunai. Pada analisis transaksinya, pada tanggal 12 tersebut, dia termasuk ke dalam akun perlengkapan. Perlengkapan bertambah
dikarenakan adanya penambahan aset dalam bentuk supplies di eyelash Mutiara dan termasuk ke dalam akun debit. Karena supply saldo normal di debit dan termasuk ke dalam aset, maka dicatat sesuai saldo normal. Dan akun kedua yaitu kas, kasnya berkurang karena adanya pembelian supplies tersebut, maka saldo kas akan menjadi berkurang dan masuk ke dalam akun kredit. Karena adanya pembelian, maka cash akan berkurang dicatat di bagian kredit. Selanjutnya kita lanjut ke ilustrasi tanggal 14. Nyonya Mutiara membayar biaya iklan di banner di jalan senilai 2.500.000. Ke analisis transaksinya, pada tanggal 14 tersebut dia termasuk pertama-tama ke akun beban iklan. Beban iklan kita bertambah. Alasannya karena Nyonya Mutiara mengeluarkan uang untuk membayar iklan banner pada usahanya. Dan akun yang tercatat yaitu akun debit. Alasannya karena beban bagian dari ekuitas, sedangkan saldo normal ekuitas yaitu debit. Jadi pada dalam transaksi ini, kita catat ke dalam posisi debit. Terus akun yang kedua yaitu kas. Dia termasuk ke dalam kas dan dia berkurang, kas kita berkurang. Alasannya karena Nyonya Mutiara mengeluarkan uang untuk menyewa iklan bannernya dan itu termasuk ke dalam akun kredit. Alasannya dikarenakan karena kas bagian dari aset saldo normal, aset adalah debit, tapi pada transaksi ini kasnya berkurang. Jadi kita tulis ke dalam posisi yang berlawanan yaitu kredit. Selanjutnya, kita masuk ke ilustrasi kita lagi pada tanggal 18 Agustus 2023, diterima pendapatan jasa sebesar 500.000. Di analisis transaksinya, pada tanggal 18, dia pertama-tama masuk ke dalam akun yaitu pendapatan jasa. Pendapatan jasa kita bertambah, alasannya karena Nyonya Mutiara mendapatkan pendapatan dari jasa yang telah dia berikan dan termasuk ke dalam akun kredit. Alasannya karena pendapatan jasa bagian dari ekuitas dan transaksi ini pendapatan jasa bertambah. Kita catat dalam posisi kredit sesuai saldo normalnya. Terus akun yang kedua yaitu dia kas. Nah, kas kita itu termasuk bertambah. Alasannya karena Nyonya Mutiara mendapatkan tambahan kas dari hasil jasanya dan itu dicatat ke dalam debit. Alasannya karena kas termasuk ke dalam aset saldo normal. Aset adalah debit, jadi transaksi ini kita catat ke dalam debit. Selanjutnya kita masuk lagi ke ilustrasi transaksinya pada tanggal 20 telah menyelesaikan jasa memasang bulu mata grup tari senilai 4.500.000 dan di mana 1.500.000 telah diterima uangnya dan sisanya dilunasi awal bulan. Analisis transaksinya pada tanggal 20 dia pertama-tama masuk ke dalam akun pendapatan jasa. Pada pendapatan jasa Nyonya Mutiara itu masuk ke dalam akun bertambah. Alasannya karena Nyonya Mutiara telah mendapatkan pendapatan dari hasil jasanya. Dan itu termasuk ke dalam akun kredit. Alasannya karena saldo normal mendapatkan jasa adalah kredit. Jadi transaksi ini kita catat ke dalam posisi kredit. Terus akun keduanya yaitu dia termasuk ke dalam kas. Kas kita bertambah. Alasannya karena Nyonya Mutiara mendapatkan pendapatan. Dan ini termasuk ke dalam akun debit karena kas termasuk ke dalam aset saldo normal. Aset adalah debit. Jadi transaksi ini kita catat ke dalam debit. Terus pada akun yang ketiga yaitu piutang. Dia termasuk bertambah karena telah menyelesaikan suatu jasa yang belum dia bayar dengan seutuhnya. Dan ini termasuk ke dalam akun debit.
Alasannya karena piutang termasuk ke dalam akun aset, sedangkan akun normal aset adalah debit. Lanjut lagi kita pada tanggal selanjutnya. Kita masuk lagi ke dalam ilustrasi transaksi kita pada tanggal 22 Agustus 2023. Nyonya Mutiara mengambil uang 5 juta untuk keperluan pribadi traveling ke Jakarta. Pada analisis transaksinya, pada tanggal 22 itu termasuk ke dalam pertama-tama termasuk dalam akun pengambilan pribadi, yaitu bertambah. Alasannya, karena Nyonya Mutiara mengambil kas untuk keperluan pribadi, maka akun pengambilan pribadi bertambah. Dan ini termasuk ke dalam akun debit. Alasannya karena pengambilan pribadi tersebut ke dalam perluasan ekuitas yang saldo normalnya yaitu debit. Pada akun kedua yaitu kas kita berkurang. Alasannya karena Nyonya Mutiara mengambil uang untuk keperluan pribadinya sehingga kas berkurang. Dan ini termasuk ke dalam akun kredit. Dikarenakan alasannya karena kas termasuk ke dalam akun aset yang saldo normalnya debit. Tapi pada transaksi ini kita catat berlawanan karena kasnya berkurang. Lanjut ke ilustrasi transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2023, dibayar sebagian utang usaha yang terbentuk pada tanggal 9 Agustus 2023 sebesar 1 juta. Usaha pada tanggal 9 Agustus. Pada 9 Agustus, Nyonya Mutiara itu ada utang 94 juta dan dia membayar hutangnya. Pada analisis transaksinya, dia termasuk ke dalam akun kas. Kas berkurang, alasannya karena Nyonya Mutiara mengeluarkan uangnya untuk membayar cicilan utang dari transaksi pada tanggal 9 Agustus 2023. Dan ini tercatat termasuk ke dalam kredit. Alasannya, karena kas termasuk ke dalam aset, saldo normal, aset adalah debit. Jadi, transaksi ini kita catat dengan berlawanan yaitu dalam posisi kredit. Dan akun keduanya yaitu piutang. Piutang kita berkurang karena Nyonya Mutiara telah menyicilkan, maaf, di sini ada kesalahan, menyicilkan sebagian utangnya, dan itu termasuk ke dalam akun kredit karena alasannya yaitu piutang termasuk ke dalam akun liabilitas yang saldo normalnya adalah kredit. Lanjut ke ilustrasi selanjutnya, yaitu pada tanggal 26 Agustus 2023 menerima pendapatan jasa memasang untuk bridesmaid senilai 2 juta. Pada analisis transaksinya, dia termasuk pertama-tama ke dalam pendapatan jasa. Pada pendapatan jasa kita bertambah, alasannya karena adanya pemasukan pendapatan jasa di Eilish Mutiara. Dan ini termasuk ke dalam akun kredit, alasannya karena saldo Mutiara, karena saldo normal pendapatan jasa adalah kredit. Jadi transaksi ini kita catat ke posisi kredit. Selanjutnya, pada akun kas, dia bertambah juga. Alasannya karena Nyonya Mutiara mendapatkan pendapatan jasanya dari jasa yang dia berikan. Dan itu termasuk ke dalam akun debit. Dikarenakan karena kas termasuk ke dalam aset, saldo normal aset adalah debit. Jadi transaksi ini kita catat ke dalam debit. Lanjut kita ke ilustrasi selanjutnya. Pada tanggal 27 Agustus 2023 membayar biaya pemasangan IndiHome sebesar 300.000. Pada analisis transaksinya, kita catat ke dalam pertama itu beban hiburan. Beban hiburan kita bertambah karena Nyonya Mutiara telah mengeluarkan uang untuk memasang IndiHome. Dan tercatat ke dalam akun debit. Nah, alasannya dikarenakan beban bagian dari ekuitas, sedangkan saldo normal ekuitas yaitu debit. Jadi, pada dalam transaksi ini kita catat ke dalam posisi debit. Selanjutnya, akun keduanya itu yaitu kas. Pada kas kita berkurang karena Nyonya Mutiara mengeluarkan uang untuk membayar pemasangan IndiHome. Dan tercatat ke dalam akun yaitu kredit, karena kas bagian dari aset saldo normal,
aset adalah debit, tapi pada transaksi ini kasnya berkurang. Jadi, kita tulis ke dalam posisi yang berlawanan, yaitu kredit. Selanjutnya, kita masuk ilustrasi lagi. Dan masih di tanggal 27 Agustus 2023 dibayar gaji karyawan sebesar 6 juta. Dibayar sebesar 6 juta. Pada tanggal 27 Agustus, pertama dia masuk ke dalam akun yaitu beban gaji. Beban gaji kita yaitu bertambah, alasannya karena Nyonya Mutiara telah mengeluarkan kas untuk membayar gaji karyawan. Dan itu termasuk ke dalam akun debit, alasannya karena beban bagian dari ekuitas, sedangkan saldo normal ekuitas yaitu debit. Jadi pada dalam transaksi ini kita catat ke dalam posisi debit. Akun keduanya yaitu berupa kas. Kas kita berkurang, alasannya karena Nyonya Mutiara telah mengambil sebagian kas untuk membayar gaji karyawan. Dan ini tercatat ke dalam akun kredit. Alasannya, karena kas bagian dari aset saldo, normal aset adalah debit. Tapi pada transaksi ini, kas berkurang. Jadi kita tulis ke dalam posisi yang berlawanan, yaitu kredit. Selanjutnya, kita masuk ke ilustrasi selanjutnya. Dan kita lanjut pada tanggal 29 Agustus 2023, diterima pendapatan jasa sebesar 500.000. Dan pada analisis transaksinya, kita termasuk ke dalam akun pendapatan jasa, yaitu bertambah karena adanya pemasukan pendapatan jasa ke LS Mutiara, dan dicatat ke dalam akun kredit, dikarenakan saldo norma pendapatan jasa adalah kredit. Jadi transaksi ini kita catat ke posisi kredit. Dan akun kedua yaitu kas kita bertambah karena adanya pemasukan pendapatan jasa ke LS Mutiara. Kita catat ke dalam akun debit. Alasannya, karena kas termasuk ke dalam aset, saldo normal aset adalah debit. Jadi transaksi ini kita catat ke dalam debit. Lanjut ke ilustrasi selanjutnya, yaitu tanggal 30 Agustus 2023 dibayar beban listrik, air, dan AC sebesar 500.000. Dalam analisis transaksinya, pertama-tama dia masuk ke dalam akun beban utilitas bertambah karena adanya pembayaran untuk biaya listrik, air, dan AC. Dan ini tercatat ke dalam akun debit. Alasannya, karena beban bagian dari ekuitas, sedangkan saldo normal ekuitas yaitu debit. Jadi pada dalam transaksi ini kita catat ke dalam posisi debit. Dan akun kedua yaitu kas kita berkurang karena adanya pengeluaran kas untuk membayar sebagian biaya listrik, air, dan AC, termasuk ke dalam akun kredit. Alasannya, karena kas termasuk ke dalam akun aset yang saldo normalnya debit, tapi pada transaksi ini kita catat berlawanan karena kasnya berkurang. Nah, di sini kita sudah menjelaskan analisis transaksi yang sudah saya buat, dan saya akan menjelaskan lagi. Di sini saya telah membuat sebuah jurnal. Di sini sudah saya buat sebuah jurnal yang termasuk ke dalam analisis transaksi tadi. Di dalam jurnal ini sudah saya masukkan semua yang ada di analisis tadi. Pada pertama-tama, yaitu dia ada kas termasuk ke dalam debit senilai 50 juta. Dan yang keduanya itu ada modal Nyonya Mutiara termasuk ke dalam kredit yaitu senilai 50 juta. Pada yang akunnya selanjutnya yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka yaitu termasuk ke dalam akun debit senilai 25 juta. Dan selanjutnya itu akunnya itu yaitu kas kita termasuk ke dalam kredit juga yaitu senilai 25 juta.
Akun selanjutnya yaitu akun peralatan. Akun peralatan kita catat ke dalam debit sebesar 4 juta. Dan akun yang selanjutnya juga yaitu utang usaha. Utang usaha itu kita catat, kita masukkan ke dalam akun kredit juga senilai 4 juta. Dan akun selanjutnya yaitu perlengkapan. Pada akun perlengkapan kita masukkan ke dalam debit yaitu senilai 5 juta. Akun selanjutnya yaitu kas. Kas kita masukkan ke dalam kredit senilai 5 juta juga. Akun selanjutnya yaitu beban iklan. Beban iklan kita masukkan ke dalam akun debit senilai 2.500.000. Akun selanjutnya kita masukkan kas yaitu masuk ke dalam akun kredit senilai 2.500.000. Selanjutnya akun kas lagi, dia termasuk ke akun debit, dan pada akun pendapatan jasanya dia termasuk ke akun kredit juga yaitu sebesar 500.000. Dan selanjutnya pada akun kas juga dia termasuk ke dalam debit senilai 1.500.000. Dan akun piutang, di sini kita masukkan ke dalam akun debit juga senilai 3 juta. Dan akun pendapatan jasa, di sini kita catat ke dalam kredit yaitu 4.500.000. Dan ke PRIF Nyonya Mutiara, yaitu kita catat ke dalam debit yaitu senilai 5 juta. Dan pada kas, kita masukkan ke dalam kredit yaitu senilai 5 juta. Akun selanjutnya yaitu utang usaha. Utang usaha kita masukkan ke dalam debit senilai 1 juta. Dan pada akun kasnya kita masukkan ke dalam kredit juga 1 juta. Selanjutnya pada akun kas kita masuk ke dalam debit, tercatat di sini 2 juta. Dan pada akun selanjutnya pendapatan jasa, dia kita catat ke dalam kredit yaitu 2 juta. Di sini akun selanjutnya ada beban hiburan. Pada beban hiburan kita catat ke dalam debit senilai 300.000. Dan pada akun kasnya kita catat ke dalam kredit yaitu 300.000. Nah, di sini selanjutnya ada akun beban gaji. Beban gaji kita catat ke dalam debit yaitu senilai 6 juta. Dan pada akun kasnya kita catat ke dalam kredit yaitu senilai 6 juta. Selanjutnya pada akun kas kita catat 500.000 di dalam akun debit. Dan pada akun pendapatan jasanya kita catat ke dalam kredit yaitu senilai 500.000. Terus kita masuk ke dalam akun beban listrik, air, dan AC kita catat ke dalam debit senilai 500.000. Dan pada akun kas kita catat ke dalam kredit yaitu senilai 500.000. Dari semua jurnal yang saya sudah buat ini dan mendapatkan hasil yang balance, di sini sudah tertulis yaitu 106.800.000. Dan pada selanjutnya itu saya sudah membuat di sini. Saya telah membuat buku besar dan telah saya kelompokkan pada akun masing-masing. Ini akun buku besar saya yang telah saya buat. Di sini sudah saya kelompokkan semuanya masing-masing ke dalam akunnya. Selanjutnya, pertama-tama di buku besar pertama, akun yang pertama yaitu ada piutang. Di akun piutang ini sudah saya totalkan semuanya itu terdapat ke dalam debit yaitu senilai 3 juta. Dan selanjutnya akun kedua yaitu sewa dibayar di muka. Sudah saya totalkan semuanya dan semuanya senilai 25 juta. Pada akun ketiga yaitu saya ada di akun perlengkapan. Di akun perlengkapan ini saya ada mencatat semua totalnya senilai 5 juta. Akun selanjutnya yaitu ada di akun peralatan. Pada akun peralatan saya sudah mentotalkan semuanya yaitu senilai 4 juta.
Pada akun yang selanjutnya juga, kita ada di utang usaha. Pada utang usaha, saya sudah mentotalkan semuanya itu yaitu 3 juta dan termasuk dalam kredit. Akun selanjutnya yaitu modal Nyonya Mutiara. Sudah saya totalkan dan semuanya senilai 50 juta di dalam akun kredit. Akun selanjutnya ada Prive Nyonya Mutiara. Ditotalkan semuanya senilai 5 juta dan ini termasuk ke dalam akun debit. Selanjutnya lagi ada di akun pendapatan jasa. Akun pendapatan jasa ini sudah saya totalkan semuanya yaitu senilai 7.500.000 di dalam akun kredit. Akun selanjutnya yaitu akun beban gaji. Pada akun beban gaji ini sudah saya juga totalkan semuanya dan itu bertotal semuanya senilai 6 juta dan ini tercatat di dalam akun debit. Akun selanjutnya yaitu akun beban air, listrik, AC. Di sini saya sudah menjumlahkan semuanya dan total dari semua tersebut yaitu senilai 500.000 termasuk ke dalam akun debit. Dan selanjutnya itu ada akun beban iklan. Di beban iklan ini kita sudah menjumlahkan semuanya sehingga total dari semua dari beban iklan ini yaitu senilai 2.500.000 di dalam akun debit. Nah, akun yang terakhir yaitu akun beban hiburan. Dalam akun beban hiburan ini sudah saya totalkan semuanya. Dari semua yang sudah saya totalkan yaitu 300.000 dan termasuk ke dalam akun debit. Di sini inilah hasil dari buku besar saya yang saya buat dari jurnalnya. Pada selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam neraca saldo. Di sini saya sudah membuat neraca saldo saya. Di sini ini adalah akun neraca saldo yang sudah saya buat dari jurnal-jurnalnya dan sudah saya masukkan ke dalam akun-akunnya. Dan pada pertama yaitu dia ada kas. Kas termasuk ke dalam debit yaitu senilai 9.200.000. Yang kedua ada piutang, dia termasuk ke debit senilai 3 juta. Dan yang ketiga dia ada sewa dibayar di muka, dia masuk ke akun debit yaitu senilai 25 juta. Selanjutnya ada akun perlengkapan, dia masuk ke dalam akun debit yaitu senilai 5 juta. Dan akun selanjutnya yaitu peralatan, dia termasuk ke dalam debit senilai 4 juta. Dan akun selanjutnya yaitu utang usaha. Utang usaha yaitu dia termasuk ke dalam akun kredit senilai 3 juta. Dan akun selanjutnya yaitu modal Nyonya Mutiara. Modal Nyonya Mutiara itu termasuk ke dalam akun kredit yaitu senilai 50 juta. Selanjutnya ada akun Prive Nyonya Mutiara. Akun Nyonya Prive Mutiara termasuk ke dalam akun debit yaitu senilai 5 juta. Dan akun selanjutnya yaitu pendapatan jasa. Pada pendapatan jasa, di sini kita catat ke dalam akun kredit yaitu senilai 7.500.000. Akun selanjutnya yaitu beban gaji. Pada beban gaji kita catat ke dalam debit yaitu sebesar 6 juta. Pada akun selanjutnya yaitu beban utilitas. Kita catat ke dalam akun debit senilai 500.000. Dan akun selanjutnya yaitu beban iklan. Kita catat ke dalam akun debit sebesar 2.500.000. Dan akun terakhir yaitu beban hiburan. Di beban hiburan ini kita catat ke dalam akun debit sebesar 300.000. Dari semua yang sudah saya tulis ini, kita mendapatkan hasil yang balance yaitu senilai 60.500.000. Itulah analisis transaksi yang saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.